Sobat Sejarah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu ikonik paling terkenal di kota Bandung nih, yaitu Gedung Sate, bangunan megah yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga syarat akan nilai sejarah dan budaya. Museum adalah salah satu bentuk arsip dinamis atau lebih tepatnya arsip statis dalam bentuk arsip historis, karena museum menyimpan koleksi benda atau dokumen yang memiliki nilai historis dan budaya yang tidak digunakan secara aktif dalam kegiatan sehari-hari. Namun, jika harus memilih antara arsip dinamis atau statis, museum lebih dekat dengan arsip statis, karena koleksi museum disimpan untuk kepentingan pelestarian atau penelitian, bukan untuk penggunaan aktif sehari-hari. Museum Gedung Sate memiliki arsip kearsitekturan yang mencakup gambar konstruksi pembangunan gedung sate, seperti denah pondasi hingga struktur atap bangunan. Arsip ini merupakan hasil akuisisi dari lembaga-lembaga vertikal yang telah dihapus, dibuang, atau diubah nama pada tahun 2001 atau 2002. Arsip ini dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan disimpan di Gedung Arsip Dispusipda Jawa Barat. Sate ini dibangun pada tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya, Gedung Sate ini dirancang sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum oleh arsitek Belanda J. Gerber dengan bantuan insinyur dan pekerja lokal. Besi yang menyerupai tusuk sate di puncak gedung tersebut berfungsi sebagai penangkal petir, sedangkan 6 buah ornamen menyerupai jambu air di tusuk sate itu terbuat dari perunggu. 6 ornamen melambangkan waktu membangun gedung sate. Pemerintah Hindia Belanda menghabiskan 6 juta gulden atau setara 40 miliar pada tahun itu. Gedung Sate merupakan ekspresi masyarakat. Saat itu, nama bangunan bersejarah ini menggunakan bahasa Belanda, yaitu Departemen Verkeer en Waterstaat, kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Namun, masyarakat sulit melafalkan bahasa Belanda. Akhirnya, masyarakat memberi nama Gedung Sate berdasarkan ciri khas dari bangunan tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Abi Kusno Cokrosojoso yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum sempat berkantor di Gedung Sate hingga Desember 1945. Pada sekitaran periode tersebut, Gedung Sate menjadi saksi bisu atas peristiwa bersejarah yang melibatkan tentara sekutu dan pemuda Bandung. Peristiwa yang terjadi di Gedung Sate adalah perebutan Gedung Sate pada Desember 1945. Kejadian itu bermula dari kedatangan tentara sekutu dan Nika di kota Bandung pada 4 Oktober 1945. Tentara sekutu kemudian membangun markas tidak jauh dari Gedung Sate. Sementara itu, Gedung Sate telah dijadikan pusat kegiatan oleh para pemuda Bandung. Ketegangan terjadi ketika tentara bayaran sekutu dan Belanda mengepung Gedung Sate pada November 1945. Dengan segala kekuatan yang mereka punya, para pejuang Bandung berusaha mempertahankan Gedung Sate dengan melancarkan perlawanan. Meskipun pertempuran tidak berlangsung lama, Indonesia kehilangan 7 pejuang dari peristiwa ini. Mulai tahun 1980 hingga sekarang, Gedung Sate resmi dialih fungsikan menjadi kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat.